Saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang telah saya siapkan hari ini, saya telah ambil di dalam Matius 18 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-35. Di situ Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yaitu perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkan kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati." Baik, shalom. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, suatu kehormatan yang luar biasa bagi saya bahwa hari ini saya boleh berdiri di hadapan kita semua untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita telah membaca dari Matius 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35 tentang pengampunan. Dan saya akan memberikan tema yang lain sebagai perenungan kita, yaitu hal pengampunan. Mengapa saya mengambil tema ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Karena kalau kita mau berbicara soal pengampunan, memang sangat sulit untuk kita jalankan dan sangat sulit untuk kita lakukan. Karena bahkan Yesus saja berkata bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Jangankan Tuhan berkata kita harus mengasihi sesama, itu sudah menjadi sesuatu yang sangat sulit. Apalagi kalau misalnya disuruh untuk mengasihi musuh atau mengampuni musuh, itu sesuatu yang sangat sulit untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam pembacaan kita di sini di ayat yang ke-21, di situ Petrus bertanya kepada Yesus. Ia mengawali suatu pertanyaan, yaitu Petrus berkata di ayat 21, "Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, 'Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?' Di sini Petrus berkata bahwa, 'Tuhan, sampai berapa kali saya harus mengampuni orang?' Jadi mungkin pertanyaan ini juga bisa dipertanyakan kepada setiap kita yang hadir di tempat ini. Kira-kira kalau misalnya kita mengampuni orang lain, sudah berapa kalikah kita mengampuni orang lain? Biasanya kalau kita berbicara soal pengampunan, kita memberikan standar pengampunan kita itu cuma batasnya 3 kali. Misalnya, dan tahu berbuat salah lah kau 1 kali, oke, kuampuni. Memang mapala nasa kuampuni pi 1 kali. Maka 2 kali, oke. Walaupun mapala mo, ya kuampuni pi. Sama 3 kali, batas 3 kali biasa sih taben orang batas pengampunan. Di sini juga Petrus bertanya begini, sampai 7 kali, artinya
Di sini Petrus ingin menunjukkan bahwa standar pengampunan yang dilakukan Petrus itu sampai 7 kali. Hingga sebabnya dia bertanya, apakah sampai 7 kali? Apakah cukup sampai 7 kali? Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari pertanyaan Petrus di atas seolah-olah menunjukkan standar berapa kali ia telah mengampuni. Tidak mungkin langsung ajukan suatu statement bahwa sampai 7 kali kau orang mengampuni kalau dia tidak melakukannya. Berarti standar pengampunan Petrus itu sampai 7 kali. Lalu apa jawab Yesus di ayat yang ke-22? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya Yesus malah melipat gandakan itu. Bukan hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengalihkan antara 70 kali 7 itu nilainya itu 490. Kalau 70 kali 7. Dengan kata lain bahwa di sini Yesus ingin mengajarkan kepada kita standar pengampunan itu kita tidak hanya sampai 7 kali, tetapi sampai 490 kali. Dengan artian kalau kita ini tidak bisa diartikan secara hurufiah begitu saja. Oh, berarti ada batasannya dong sampai 490. Tetapi kita harus mengartikan bahwa pengampunan itu harusnya tanpa batas. Karena tidak mungkin ada seseorang yang bersalah sampai 490 kali kepada kita. Saya kasih contoh saudara Yunus. Saudara Yunus tidak mungkin bersalah kepada saya sampai sebanyak itu 490. Jadi Yesus telah memberikan standar yang paling banyak yang menandakan bahwa kita harus mengampuni itu tanpa batas. Itu yang pertama saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu kemudian di ayat selanjutnya, kemudian Yesus memulai dengan sebuah ilustrasi tentang seorang raja yang menghapuskan hutang seorang hamba. Jadi ada 2 hal yang bisa kita lihat dari sini. Yang pertama yaitu tentang kemurahan hati seorang raja. Di ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24, di situ dikatakan, sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Jadi ada seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan kepada hamba-hambanya. Setelah ia memulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Jadi anggaplah ketika dia menghadapkan hamba-hambanya itu, ada seseorang, katakanlah sebut namanya si A katanya, mungkin anggaplah si A namanya. Si A ini berhutang kepada raja sampai 10.000 talenta. Talenta adalah satuan berat atau ukuran timbangan dan mata uang. Jadi kalau misalnya talenta ini adalah satuan berat, misalnya disebut kilogram kala kita, tetapi bisa juga disebut sebagai jumlah mata uang. Kalau misalnya kita kan rupiah, ya mereka memakai talenta, tetapi juga bisa memakai untuk ukuran. Jadi satu talenta itu sama dengan 34 kilo. Satu talenta sama dengan 34 kilogram kalau misalnya kita bawa di dalam timbangan. Tetapi satu talenta juga itu bernilai 6.000 dinar. Jadi satu talenta itu bernilai 6.000 dinar. Lalu saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan di dalam pembacaan kita bahwa si A ini, si hamba ini berhutang 10.000 talenta. Jadi misalnya, kalau misalnya satu talenta itu bernilai 6.000 dinar, kalau saya coba kalikan di sini 6.000 dinar dikali 10.000 talenta berdasarkan hutang seorang hamba itu, hasilnya yaitu 60 juta dinar. Lalu bagaimana kalau kita rupiahkan? Berapakah jumlah kalau kita rupiahkan ini? Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, jumlahnya tadi adalah 60 dinar. Lalu kemudian kalau misalnya kita hitung satuan dinar, satu dinar itu sama dengan 750 rupiah. Nah kalau misalnya begitu 60 juta dinar dikali 750 rupiah sama dengan 45 miliar kalau misalnya kita bawa di dalam rupiah. 10.000 talenta di zaman Alkitab kalau kita bawa ke zaman kita sekarang sama dengan 45 miliar. Jadi bayangkan jika ada orang yang berhutang sampai 45 miliar, pasti masanding dia mana dibayar. Pasti bertahun-tahun mana dibayar di 45 miliar, bayangkan. Jadi apalagi dikatakan bahwa ini adalah seorang hamba, bukan seorang raja atau bukan seorang pengusaha. Dia adalah seorang hamba yang akan membayar hutang sebanyak itu. Lalu pertanyaannya kepada kita, pernahkah kita punya hutang sebanyak itu? 45 miliar.
Di ayat yang ke-26 sampai 27 dikatakan, maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Karena si hamba ini tidak bisa membayar hutang itu saking banyaknya, dia meminta belas kasihan kepada raja. Dia berkata bahwa sabarlah dahulu, sampai bisa pali, bayar mertuyo. Kata apa dendoiku, misalnya dibahasakan susinde. Dia katakan bahwa sabarlah dahulu, menandakan bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya. Karena belas kasihan raja itu, dia akhirnya membebaskan hutangnya. Jadi coba kita pikir, dari hutang 45 miliar itu, kalau misalnya dibawa ke sini, 45 miliar itu tiba-tiba dihapuskan oleh orang lain, sangat bersyukurlah kita. Itu yang pertama, itu poin yang pertama mengenai pembacaan kita. Lalu kemudian di ayat yang ke-18 di ayat yang ke-28, di situ ada suatu hal yang lain. Tetapi ketika hamba itu keluar, hamba yang berhutang tadi yang dilunaskan itu, ketika ia keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ketika dia tadi keluar karena dilunasi hutangnya oleh seorang raja, ternyata dia itu juga ada hamba lain yang berhutang kepadanya seharga 100 dinar. Tetapi apa yang dilakukannya, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Tetapi maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Jadi ternyata si hamba ini atau si A ini tidak tahu berterima kasih. Dia tadi harusnya bersyukur karena dihapuskan hutangnya oleh si raja. Tetapi apa yang terjadi? Ada orang lain yang berhutang kepada dia, tetapi dia malah napaksa untuk membayar hutangnya. Padahal hanya seharga 100 dinar dibandingkan tadi hutangnya yang 10.000 talenta itu. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada dua poin yang berbeda di dalam pembacaan kita. Yang satu harusnya menunjukkan, dari kejadian satu harusnya menunjukkan rasa terima kasih kita ketika hutang kita dilunaskan. Tetapi di kejadian yang lain dia tidak memberikan belas kasihan, padahal dia telah diberikan belas kasihan. Sama juga yang terjadi dalam kehidupan kita akhir-akhir ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa yang menjadi hutang terbesar kita manusia? Kalau misalnya kita bertanya tentang hutang, kira-kira apa hutang yang paling terbesar umat manusia, dan bahkan menjadi pergumulan dari awal terciptanya manusia sampai sekarang? Apa yang menjadi pergumulan terbesar manusia? Dosa, betul, dosa. Yang menjadi pergumulan terbesar terbesar umat manusia sampai sekarang dan bahkan tidak bisa terselesaikan adalah dosa mereka. Hutang yang paling terbesar dibandingkan hutang yang lain. Saudara terkasih dalam Tuhan, dosa merupakan hutang terbesar yang dimiliki manusia sejak kejatuhan mereka. Di dalam Roma 3 ayat 23 di situ dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang terluput dari yang namanya dosa. Semua orang telah berdosa, dan jelas ayat ini mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Di dalam Alkitab, dosa ada dua macam, yaitu dosa asal dan dosa perbuatan. Dosa asal itu adalah dosa yang kita terima dari nenek moyang kita Adam dan Hawa. Pada waktu mereka berdosa, maka keturunannya ikut berdosa. Maka sempat ada orang yang berkata begini, lalu bagaimana tuh dengan orang yang baru lahir? Kan orang yang baru lahir atau anak-anak itu kan tapat di dosana deh. Tetapi kalau kita memandang pengertian dosa dari dosa asal, mereka sebenarnya sudah berdosa. Coba bayangkan saudara, ketika monyet melahirkan anaknya, pasti anaknya adalah monyet, bukan yang lain. Ketika anak monyet itu bertumbuh lalu dia mempunyai anak lagi, pasti yang dia lahirkan itu juga monyet. Kenapa dia bisa monyet? Karena dari awalnya dia monyet. Kenapa kita berdosa walaupun mungkin kita masih kecil, masih bayi? Karena dari sononya nenek moyang kita Adam dan Hawa telah berdosa, telah memberikan dosa itu kepada kita. Itu dosa yang pertama. Sekalipun saudara masih kecil dan tidak mengerti apa itu dosa, saudara tetap berdosa. Kenapa? Karena hakikat dosa itu tetap melekat kepada setiap manusia. Pada waktu singa, katakan singa adalah binatang yang paling buas,
singa, binatang buas, atau harimau, binatang yang buas. Pada waktu singa atau harimau sedang tidur-tidur, misalnya sedang tidur-tidur lagi imut-imutnya, dia tidak lagi buas-buasnya, apakah dia disebut binatang buas dari dia tidur atau tidak? Ketika singa tidur-tidur tidak lagi buas-buasnya, dia tetap disebut binatang buas, karena memang dari sononya memang dia buas. Sama dengan kita manusia, karena kita adalah manusia yang berdosa, yang diturunkan oleh keturunan Adam dan Hawa. Walaupun kita tidak berbuat dosa, kita tetap berbuat dosa. Itu dosa yang pertama, dosa asal. Dan kemudian dosa yang kedua adalah dosa perbuatan, dosa yang kita lakukan setiap hari. Dari mana dosa perbuatan itu dihitung? Dosa perbuatan itu dihitung dari sejak saudara mengetahui apa yang benar dan salah. Pada waktu saudara mengetahui itu salah, lalu kita membuatnya, disitulah dosa mulai terhitung. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, dosa itu, jadi sekalipun Anda kata kita jarang berbuat dosa, tetapi dari sananya kita adalah keturunan orang berdosa. Lalu pertanyaan sekarang, mengapa dosa itu diartikan sebagai hutang? Mengapa dosa itu diartikan sebagai hutang? Di dalam doa Bapa kami di dalam Matius 6 ayat 12, di situ kan dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kata kesalahan kami di situ, di dalam terjemahan aslinya di dalam bahasa Yunani artinya adalah opelema. Opelema itu artinya hutang dosa. Jadi misalnya, andai kata kita dalam satu hari kita rutin berbuat dosa sebanyak 3 kali, anggaplah kita berbuat dosa sebanyak 3 kali, berarti di dalam seminggu kita sudah 21 kali berbuat dosa di dalam satu minggu. Andai kata 3 kali kita berbuat dosa dalam satu hari. Lalu bagaimana? Dan di dalam sebulan kita sudah berdosa sebanyak 84 kali. Karena dalam satu bulan itu kan 30 hari, 30 atau 31 hari. Ya, kalau misalnya di dalam satu bulan kita cuma berdosa 3 kali dalam sehari, maka sudah 84 kali kita berdosa. Lalu bagaimana dengan setahun? Kita sudah berdosa setahun sebanyak 108 kali. Seandainya dihitung 3 kali kita berdosa, 3 kali sehari kita berdosa. Lalu bagaimana misalnya saya sekarang umurku 21 tahun. Selama 21 tahun saya berbuat dosa rutin 3 kali sehari, berarti saya sudah berdosa sebanyak 21.168 kali. Jadi bayangkan budana dosaku. Dikatakan tadi bahwa dosa adalah dihitung sebagai hutang. Berarti hutang dosaku sudah sebanyak 21.168 kali. Bisakah saya membayar hutang dosa saya? Saudara terkasih dalam Tuhan, bisakah kita menghapus dosa kita dengan cara kita bertobat? Bisakah kita menghapus dosa kita dengan cara bertobat? Dengan kata lain, kita berhenti berbuat dosa. Misalnya hari ini saya berhutang ke saudara Tarangga 100.000 hari ini. Besok saya berhutang lagi 100.000. Tentunya besok lagi saya berhutang 2 juta, sampai besok-besoknya lagi saya berhutang 3 juta, hingga akhirnya katakanlah 5 miliar nih hutangku lah misalnya Tarangga. Nah, sekarang saya ingin bertobat. Masa lah hutang liuna lah Tarangga sudah 5 miliar misalnya hutangku, masa lama hutang liuna. Berarti lah bertobat berarti bertobat berarti berarti laku dah berhenti lagi hutang laku Tarangga. Pertanyaan sekarang, apakah dengan cara kita berhenti berhutang itu bisa menghapus hutang kita? Pasti tidak. Kita berhenti berhutang itu tidak akan menghapus dosa kita, kecuali kalau kita membayar dosa kita. Sama dengan ketika kita berhenti berdosa, dengan kata lain kita bertobat, saudara. Ketika kita bertobat itu tidak akan menghapus dosa kita. Ketika kita berhenti berdosa, itu tidak akan bisa menghapus dosa kita. Kalau kita hanya berhenti hanya sebatas itu. Masalahnya sekarang adalah, bisakah manusia menghapus dosanya? Itu yang menjadi pergumulan besar kita. Andai kata misalnya kita tenggelam di dalam lumpur, saudara. Misalnya semua umat manusia tenggelam di dalam lumpur. Bisakah dia menyelamatkan meruntuk kalena? Bisakah dia? Kecuali kalau misalnya dikatakan tenggelam di air, ya pasti bisa berenang, bisa menyelamatkan diri. Kalau misalnya lumpur, lomok tuh, semakin bergerak semakin tenggelam ke lumpur. Kita tidak bisa menarik diri kita sendiri. Kalau misalnya kita mengharapkan bantuan orang lain untuk tolong, masalahnya mereka juga tenggelam di dalam lumpur.
Sama juga dengan kita. Bisakah kita menghapus dosa kita dengan kemampuan kita sendiri? Tidak bisa. Bisakah orang lain menghapus dosa kita? Tidak bisa, karena mereka juga berbuat dosa. Lalu pertanyaannya yang terakhir, bisakah kita menghapus dosa kita dengan cara berbuat baik? Bisakah kita menghapus dosa kita dengan cara berbuat baik? Saya misalnya kasih contoh begini. Ada seorang pengendara motor. Dia melaju dengan kencang dan dia tidak memakai helm, melaju dengan kencang dan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kemudian dia ditangkap polisi lalu ditilang. Motornya ditahan, lalu polisi ini bilang, kita pompai di pengadilan, kita tunggu di pengadilan. Oke. Selama itu dia rajin berbuat baik, rajin menolong tahu, rajin memberikan persembahan, mensumbang orang-orang miskin dan sebagainya. Nah, sampai suatu hari dia sudah sampai boleh di pengadilan itu, untuk mengadili motornya. Nah, kami hakim, apakah benar saudara telah melanggar rambu-rambu lalu lintas? Dibilang, iya Pak, saya sudah melanggar rambu-rambu lalu lintas. Apakah saudara benar tidak memakai helm dan sebagainya? Iya Pak, tetapi tunggu dulu Pak, sebelum saya dihukum. Saya sebelum pengadilan ini saya rajin berbuat baik. Saya sudah menyumbang orang-orang miskin. Saya sudah menyumbang untuk pembangunan gereja. Saya rajin berbuat baik. Jadi tolong Pak, pertimbangkan perbuatan baik saya. Kira-kira pertanyaannya, apakah seorang hakim ini akan mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh si pelanggar tadi karena dia berbuat baik sebelumnya? Jawabannya adalah tidak. Tidak mungkin, karena dia telah, pelanggarannya adalah tidak mematuhi rambu lalu lintas. Sekalipun dia rajin berbuat baik tadi sebelumnya, tetapi tetap pelanggarannya itu tidak bisa dia hapuskan dengan perbuatan baiknya. Sama juga dengan kita, karena di dalam Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Bukan hasil usahamu berarti bukan hasil perbuatan baikmu. Tanya ia selamat ke. Tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Lalu kemudian juga di dalam Titus 3 ayat 5, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat ini sangat jelas berkata bahwa bukan karena perbuatan baik kita makanya kita diselamatkan, tetapi oleh karena kasih karunia. Jadi keselamatan itu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita peroleh karena kasih karunia Tuhan, bukan karena hasil saudara. Jadi kita bersyukur ketika kita menerima Yesus Kristus secara pribadi di dalam hati kita, itu berarti kita sudah diselamatkan. Lalu pertanyaannya, berarti itu malah berbuat baik dong? Kayak misalnya tanya ia menyelamatkan toh? Untuk apa boleh berbuat baik kalau misalnya bukan itu yang menyelamatkan? Kita berbuat baik sebagai tanda ucapan syukur kita karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Bukan karena saudara berbuat baik supaya saudara masuk surga, bukan. Kita orang Kristen berbuat baik karena telah diselamatkan. Karena kita percaya Yesus Kristus telah menyelamatkan kita, makanya sebagai respon kita atas karya penyelamatan yang diberikan secara cuma-cuma. Cuma-cuma itu artinya saudara tidak melakukan apa-apa, tahu-tahu dikasih. Itu cuma-cuma. Tetapi kalau misalnya keselamatan adalah upah, saudara mengerjakan sesuatu akan diberikan upah. Tetapi di dalam konsep Alkitab, keselamatan itu bukan upah, tetapi keselamatan adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma, bukan hasil pekerjaan kita. Tugas kita adalah tinggal mengimani dan mempercayai, lalu kemudian ketika kita sudah diselamatkan, kita menunjukkan kebaikan itu kepada orang lain sebagai tanda bahwa kita telah diselamatkan. Jadi saya katakan tadi dari awal, apa pergumulan terbesar kita akhir-akhir ini adalah dosa kita. Tetapi ternyata Tuhan telah memberikan jalan yang keluar dengan cara kita mengimani Dia, mempercayai Dia, maka Dia akan menyelamatkan kita. Dia akan menghapus hutang dosa kita. Berarti harusnya kalau saudara dan saya sudah dihapuskan dosanya ketika kita menerima Yesus Kristus secara pribadi, harusnya kita bersyukur dong. Harusnya kita juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Tetapi apa yang kita lakukan, kita malah menjadikan sesuatu pengampunan itu menjadi sesuatu yang sulit. Saya tidak mengatakan bahwa saya sudah mengampuni. Saya tidak berkhotbah di sini bukan berarti bahwa saya juga sudah mengampuni.
Tetapi saya berkhotbah di sini untuk mengingatkan saudara dan saya supaya sama-sama kita belajar bagaimana cara mengampuni. Kenapa kita harus mengampuni? Karena Tuhan itu sangat baik dan telah terlebih dahulu mengampuni kita. Karena di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan karena upah dosa adalah maut. Kalau misalnya upah dosa adalah maut, berarti setiap orang yang berdosa harusnya masuk neraka dong. Kita semua harusnya masuk neraka. Iya, kita masuk neraka karena semua orang berbuat dosa. Tidak ada yang tidak berbuat dosa. Tetapi karena karya penyelamatan Yesus Kristus yang telah mengampuni dosa saudara dan saya, maka tinggal kita, respon kita kepada Dia. Kita telah diberikan keselamatan itu secara cuma-cuma, tinggal respon kita bagaimana. Apakah kita mau menerima Dia atau tidak? Kalau kita tidak menerima Dia, ya otomatis pasti kita tidak diselamatkan atau masuk neraka. Tetapi kalau kita menerima Dia, maka dosa kita akan dihapuskan dan kita juga akan masuk ke surga atau diselamatkan. Lalu bagaimana kita menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita? Kalau Tuhan sudah mengampuni dosa kita dengan cara membayar lunas segala hutang dosa kita yang menjadi pergumulan terbesar kita, masakan kita tidak mengampuni orang lain yang mungkin kesalahannya tidaklah seberapa dibandingkan dengan dosa kita yang besar itu. Amin.